Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas pemrograman Website D akan mempresentasikan mengenai hasil final project kami yang berjudul V-Coding. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Fitri Dwi Alvina dengan NIM 1924 10 10 20 85. Dan saya sendiri yaitu Vigo Warna Putra dengan NIM 1924 10 10 2022. Kemudian langsung saja pada topik pembahasannya. Nah, di sini kami mengangkat judul yaitu V-Coding. Yaitu V-Coding ini sendiri adalah sebuah website yang dimana kita dapat belajar pemrograman website, mulai dari yang belum memiliki kemampuan programming dasar sehingga yang sudah profesional. Nah, di sini terlihat tampilan website V-Coding. Yang pertama di header-nya itu terdapat fitur cari materi. Nah, di cari materi ini kita dapat mengetik kata kunci ya materi yang akan kita cari. Kita coba ketik HTML. Ada fitur cari materi. Kita klik cari. Kemudian sudah muncul materi yang sesuai dengan kita cari, yaitu HTML. Kemudian kembali pada menu home lagi. Kemudian di sebelahnya, ini terdapat fitur kategori, yaitu yang dibagi dua menjadi ada front end dan juga back end. Kemudian di sebelah kanan sendiri itu ada fitur profil, di mana ada beberapa fitur, yaitu ada profil, materi sayap, pengaturan, pendaftaran materi, dan juga logout. Nah, kemudian di ini sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terdapat dua kategori, yaitu ada front end dan juga back end. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada puternya, seperti website pada umumnya, ada V-Coding, ini terdapat pusat bantuan, syarat ketentuan, pendidikan privasi, dan juga sosial media V-Coding, dan juga buat yang berisi informasi-informasi yang mengenai V-Coding. Nah, di sini jika kita ingin melihat materi, kita cukup mengklik fitur lihat di sini. Kita coba lihat pada kategori front end. Klik lihat. Nah, di sini sudah terlihat beberapa materi, daftar materi yang berkaitan dengan front end, ada HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Kemudian kita beralih pada kategori backend. Klik fitur backend. Nah, di sini juga sama seperti front end tadi, di sini terdapat daftar-daftar materi yang berkaitan dengan backend, ada PHP, OOP, dan juga lain sebagainya. Dan kita coba lihat pada fitur profil. Nah, di fitur profil ini terdapat cover pemilik akun, dan juga ada covernya, ada informasi singkat mengenai pemilik akun, kemudian ada daftar materi yang telah dibuat oleh si pemilik akun. Di sini ada berapa banyak sekali, dan juga kita juga dapat melihat detail dari materi tersebut. Misal kita klik pada materi HTML. Nah, di sini terdapat materi pada HTML. Ada juga deskripsi YouTube-nya yang dapat kita klik. Coba kita klik pada deskripsi YouTube-nya. Nah, di sini sudah bisa kita tonton ya sampai akhir. Nah, sudah, kita skip saja. Kemudian di sebelah kanan materi itu ada profil materi. Di sini ada deskripsi singkat juga. Dan juga kita dapat melihat profil pemateri. Kemudian pada fitur materi saya. Nah, di sini kita dapat menghapus, mengubah, dan juga menambah, dan juga mencari materi yang kita inginkan. Kita coba klik cari materi-materi yang telah kita daftarkan. Kita klik CSS. Klik CSS. Nah, di sini sudah terlihat ya. Kemudian kita klik materi saya lagi. Nah, di sini kita coba untuk menghapus. Ini kita klik hapus pada materi JavaScript algoritma ini. Kita klik hapus. Nah, di sini terdapat dialog pop-up, yaitu apakah Anda yakin untuk menghapus? Kita klik OK. Dan di sini akan muncul notifikasi materi akan telah berhasil dihapus. Oke, sudah dihapus. Kita coba tambah materi. Dalam tambah materi ini terdapat beberapa variabel, yaitu ada judul materi, kategori,
deskripsi dan juga foto. Kita masukkan judul materinya. Dan kita pilih kategorinya. Untuk link YouTube-nya, kita masukkan URL YouTube. Kita klik save. Kemudian sudah muncul untuk link YouTube-nya. Untuk fotonya sudah terupload, yaitu kita klik simpan. Dan di sini muncul notifikasi bahwa materi telah berhasil untuk ditambahkan. Dan jika ada kesalahan, kita dapat mengubahnya. Ada fitur ubah pada materi JavaScript dan kita ubah. Kita masukkan deskripsi ya, karena kita belum mencantumkan deskripsi. Nah, sudah kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa materi telah berhasil untuk diubah. Sudah, kita lanjut pada fitur pengaturan. Jadi, fitur pengaturan ini kita dapat mengubah profil dari pemilik akun, yaitu dari ubah fitur kontak, yaitu ada nama lengkap, username, dan juga nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Kita juga dapat mengubah foto profil, mengubah cover profil, dan juga mengubah password. Seperti itu. Dan lanjut pada fitur pendaftaran pemateri. Pada fitur pendaftaran materi ini, kita dapat mendaftarkan pemateri, yaitu isinya ada nama lengkap, username, email, password, nomor telepon, alamat, foto, dan covernya juga. Ya sudah, kita dapat mengklik fitur logout untuk keluar dari akun Fitri. Nah, di sini sudah keluar dari akun Fitri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai source code website decoding. Nah, di sini pada website decoding. Pada website decoding ini menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Nah, konsep MVC ini adalah sebuah metode untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan view dan cara bagaimana memprosesnya dengan controller. Di model sendiri ini fungsinya untuk mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian ada view. Nah, di view ini fungsinya untuk menyajikan informasi kepada user sesuai dengan instruksi dari controller. Dan yang terakhir ada controller. Di controller sendiri ini fungsinya untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh model dan apa yang harus dilakukan oleh view sesuai dengan permintaan user. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai view. Nah, di view ini terdapat beberapa file banyak. Yang pertama ada home. Nah, di file index sendiri ini terdapat tampilan home, ada seperti ini. Dan juga di pendaftaran. Di pendaftaran sendiri ini terdapat sesuatu mengenai form pendaftaran materi, yaitu ada nama lengkap, seperti yang sudah terlihat ini, username, email, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada kategori. Nah, di source code kategori ini sendiri terdapat kategori yang sudah saya jelaskan tadi, ada front end juga back end. Nah, di sini kategori ini mengambil base URL dari detail materiku, kemudian juga mengambil materi dari app models materi. Kemudian di materi ini terdapat ada nama, deskripsi, dan juga titik add. Dan selanjutnya pada materiku dicari. Pada cari ini kita dapat mencari materi apa yang akan kita cari. Itu misalnya kita cari HTML, maka akan keluar HTML. Nah, seperti di line 16 ini terdapat materiku sesuai dengan data yang telah ada. Kemudian ketika kita salah untuk mengetiknya, maka akan mengeluarkan tampilan kosong. Itu. Dan juga seperti yang telah saya jelaskan tadi pada kategori, maka jika sudah diklik akan muncul kategori materi-materi yang sudah ada. Kemudian pada detail. Pada detail ini terdapat
detail materi lebih jelasnya, yaitu ada foto materi, kemudian ada deskripsinya yang sudah kita lihat tadi, ada link YouTube-nya yang dapat kita tonton langsung. Nah, pada link YouTube yang telah tertera pada fitur materiku, nah di sini kita menggunakan CapCut Editor yang terdapat pada line 1. Tuh. Sudah, kita berlanjut pada indeks. Nah, di indeks ini seperti yang saya jelaskan tadi, di fitur materi saya itu akan muncul beberapa materi yang telah di-upload oleh pemilik akun. Nah, di sini jika ada materi yang sudah di-upload, maka akan muncul materi sesuai dengan fotonya, kemudian namanya, deskripsinya, dan tanggal ditambahkan oleh pemateri. Dan jika belum ada, maka akan muncul tulisan belum ada materi. Kemudian juga ada fitur, di situ juga ada fitur hapus dan ubah. Kemudian sudah kita berlanjut pada tambah. Jadi tambah ini kita dapat menambah materi sesuai keinginan kita. Dan juga di sini ada sebuah form, yang dimana isiannya ada 7 materi, kategori, yang dimana kategorinya ada front end dan juga back end. Dan ada deskripsinya. Di sini deskripsinya kita gunakan text area. Kemudian ada foto, kita dapat mengupload foto. Kemudian di bawah, ke bawah terdapat ini button submit, yaitu simpan. Sudah, kita beralih pada fitur ubah. Nah, di fitur ubah ini kita dapat mengubah materi yang telah kita daftarkan tadi. Sama seperti search kota tambah tadi, akan tapi di sini kita dapat mengubahnya sesuai dengan yang kita daftarkan, yaitu sama formnya, isiannya judul, ada judul, kategori, kemudian deskripsi, dan sebagainya. Kemudian pada pengaturan, di pengaturan ini kita dapat mengubah profil dari pemilik akun. Nah, di sini ada sebuah form dengan isian nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan sebagainya yang sudah dijelaskan pada website tadi. Kemudian ada profil. Di indeks ini terdapat source code mengenai di profil ini sendiri terdapat data-data pemilik akun, yaitu ada email, nomor telepon, nama. Kemudian di indeks ini pada profil terdapat data-data yang dimiliki oleh pemilik akun, yaitu ada nama, email, nomor telepon, kemudian kapan dia mendaftar, kemudian juga di sini ada button edit, yang dimana kita dapat mengubah profil dari pemilik akun tersebut. Kemudian pada indeks ini kita dapat melihat daftar-daftar materi yang telah diupload oleh pemilik akun. Kemudian jika tidak ada materi yang ada di indeks ini, maka akan memunculkan tulisan belum ada materi seperti pada line ketiga. Kemudian pada user, berikut pada file user profil, di sini terdapat data-data pada materi, yaitu ada email, nama, email, nomor telepon, kemudian tanggal ia mendaftar, kemudian terakhir aktif, dan juga ada daftar materi yang telah ia upload, sama seperti indeks tadi. Kemudian pada pusat bantuan, ini hanya ada div ya, pusat bantuan seperti itu. Kemudian pada templates ini terdapat dua hal, yaitu ada footer dan juga header. Di header sendiri, header ini terdapat ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada tulisan vCoding, yang dimana tulisan vCoding ini akan mengarah pada menu home yang sudah kita lihat pada tampilan tadi. Kemudian ada fitur cari, yang dimana jika kita mencari beberapa kata kunci akan muncul daftar materi yang akan kita temukan. Di sini kita menggunakan form. Kemudian pada selanjutnya ada fitur kategori. Kita menggunakan drop-down, yaitu yang pertama ada front end dan juga back end. Setelah itu pada footer sendiri ini sama seperti yang kita lihat tadi pada awal. Terdapat logo vCoding, kemudian ada tulisan Bangun Karimu sebagai web developer profesional, kemudian ada beberapa
tulisan lagi, yaitu yang memunculkan pada pusat bantuan, kemudian syarat dan ketentuan, kemudian privasi dan lain-lain. Kemudian di sini ada sosial media dari Vcoding, ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Kemudian yang terakhir ada About, berisi mengenai berapa informasi mengenai Vcoding. Kemudian untuk model dan controllernya akan dijelaskan oleh Vigo Perdana Putra. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Fitri Alvina atas penjelasannya mengenai views. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang controller dan model. Sebelum controller, saya akan menjelaskan model terlebih dahulu, karena controller itu kan bagaimana caranya menghubungkan model dengan views-nya gitu. Nah, sebelum ke controller, saya jelaskan dulu terlebih dahulu dengan model. Seperti yang sudah dijelaskan oleh video Alvina barusan, ya model itu untuk mengatur dan mengorganisasikan data dari database. Jadi di sini ada cover, foto, materi yang dimana ini adalah foto yang akan nantinya tuh bakal berubah-ubah gitu. Kan ini kan fotonya barusan ada yang mungkin saya tambahkan barusan gitu. Jadi masuk di model. Terus kemudian di sini juga ada materi model ya, di mana materi model ini ada sebuah class yang di mana class ini terdapat fungsi-fungsi, ada fungsi konstruk, yaitu buat konstruk database-nya ya, buat database. Terus kemudian ada fungsi get all, yang di mana ada fungsi query buat mengambil semua yang ada di tabel materi di database Vcoding. Terus kemudian ada fungsi get materi by ID, yang di mana kita akan mengambil materi-materi melalui ID. Terus ini ada query-nya ya, ada select di ID as ID, yang dimana dari ID ini nanti akan ngikut yang lainnya, ada nama user gitu. Ini biasanya digunakan buat buat cari atau buat menambahkan seperti itu. Fungsi ini nanti fungsi model ini nanti akan dikembangkan seperti itulah nanti. Nah, biasanya nanti ada di views dan juga bakal digunakan di controller. Terus kemudian ini ada fungsi get materi user, hampir sama dengan barusan, yang dimana kita akan mengambil materi user ya, memakai ID juga. Terus kemudian ada fungsi cari data, yang dimana di sini sama juga fungsi cari datanya itu dia pakai fungsi pakai ID juga ya. Ini ada query-nya. Terus kemudian ada bind-nya, cari atau keyword, kan barusan sudah ada itu kotaknya, kotak carinya gitu buat keywordnya. Nah, ini buat ngebind-nya. Terus kemudian ada cari materiku ya. Oke, ini berarti lanjutannya dari cari data, fungsi cari data barusan. Ini lanjutannya buat yang membedakan ini sih, ada bind session-nya gitu. Jadi apabila ini, kalau misalnya barusan materi saya kan ada cari juga kan. Nah, ini biasanya pakai fungsi ini gitu. Ada session-nya misalnya. Terus kemudian ada get front end. Get front end ini buat mengambil materi-materi yang sudah ditambahkan oleh pemateri dan dikategorikan oleh dia ke front end gitu. Jadi materi-materi yang sudah ditambahkan materi dalam kategori front end nanti diambil oleh fungsi ini gitu. Nanti bisa terkategorikan seperti itu. Ya, di bind ya ID-nya juga. Terus kemudian ada get back end, sama seperti yang saya bilang barusan, ini cuma bedanya di back end. Terus kemudian ada fungsi tambah data, yang dimana tambah data ini buat nambahin tambah materi ya. Ini ada foto juga, ada directory juga yang mengarah ke app models materi, yang dimana nanti bakal akan dimasukkan ke database. Insert itu materi, ID user, nama, itu dimasukin ke tabel itu. ID user, nama ID, kategori, deskripsi, dan lain-lainnya. Terus juga di bind dengan sessionnya juga, terus nama, ID kategori, dan sebagainya. Terus kemudian ada fungsi ubah.
yang dimana fungsi ubah ini ada ya di bagian halaman CRUD pemateri, yang dimana pemateri itu bisa mengubah juga, bisa mengubah, ini fungsinya, dan juga bisa menghapus. Nah, ini menghapus, ini juga fungsinya. Jadi yang ubah ini dia query-nya mengupdate materi ya. Terus kemudian kalau menghapus dia query-nya nge-delete from materi seperti ini. Terus kemudian lanjut ke fungsi ubah foto, hampir sama kayak ubah materi barusan, tapi di sini ubah foto ya. Jadi fotonya diubah. Kemudian lanjut ke hapus foto. Ini fungsi buat hapus foto. Sama aja seperti barusan, tanpa materi atau hapus materi. Kemudian lanjut ke user model, di mana ini adalah modelnya user ya. Dan di sini sebenarnya bisa dibilang sama aja dengan materi model. Jadi ini model untuk user ya. Dan di sini sama aja garis besarnya. Jadi ada construct, terus kemudian ada fungsi get all yang dimana dia mengambil semua database yang ada di users. Terus ada fungsi login. Nah, fungsi login yang ada di sini. Jadi select from users where username. Nah, ini query-nya mengambil data dari tabel users. Terus kemudian di sini ada fungsi lupa data yang dimana lupa data ini dia apabila lupa dia bisa mengambil dari tabel users melalui email. Terus kemudian di sini juga ada get by users by ID yang dimana ini berfungsi ya dia mengambil ID user, mengambil data user melalui ID seperti itu. Dan query-nya seperti ini yaitu mengambil data dari user, ID sama dengan ID. Terus kemudian ini juga ada fungsi daftar yang dimana ya fungsi daftar pemateri ya. Jadi pemateri yang sudah terdaftar itu kan ada barusan ada kayak alamat, terus kemudian ada namanya, ada fotonya seperti itu. Dan di sini adalah fungsinya ya, fungsi-fungsinya. Terus juga ada bind-nya. Bind-nya itu untuk ngebind views. Jadi di views kan barusan juga ada form-formnya ya. Di views itu kan barusan ada kayak base URL atau gimana. Nah, itu nanti masuk ke model ini gitu. Model ini yang dimana itu ngebind dari yang ada di views. Sama seperti yang ini juga ada cover, ada created ad-nya sama update ad-nya gitu. Ini di bind biar nanti muncul kapan diupdate, kapan dibuat seperti itu. Terus kemudian ada fungsi ubah detail kontak sama seperti barusan. Di sini fungsi ubah detail kontak aja. Yang dimana dia ngebind nomor telepon juga pastinya. Terus ada username, email, nama seperti itu. Terus juga ada ubah foto profil. Ini fungsi buat ubah foto profil. Hampir sama penjelasan seperti barusan. Dia ngebind dan mengambil query dari update users. Karena ngubah ya, jadi query-nya mengupdate user seperti itu. Sini buat ubah cover profil sama juga. Terus kemudian di sini ada ubah password. Di sini fungsi ubah password, jadi password itu bisa diubah. Jadi kalau misalnya kalian ke pengaturan akun di website di coding barusan itu kan ada kayak ubah password tuh, misalnya buat pemateri, nah itu passwordnya bisa diubah seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller, di mana controller ini ada menu home ya, di sini ada fungsi index. Oke, di sini tentu intinya dari controller ini aja sih, jadi mengarah ke view home index. Selebihnya ini cuma inisiasi aja ya. Inisiasi kan barusan kalau misalnya kita login itu kan ada session ya, pastinya ada session. Nah, di sini sessionnya bekerja, ada usernya juga, ada judulnya. Nah, ini jadi diambil lah dari session login yang sudah dilakukan barusan. Pokok intinya mengarahnya ke home index dan fungsi index ya dari home. Terus ada fungsi login yang dimana apabila kalian ingin login ya di pojok kanan atas kan barusan ada tombol login tuh apabila kalian ingin login sebagai pemateri. Nah, ini fungsi loginnya. Terus kemudian
ini ada fungsi pendaftaran yang dimana nanti bakal pindah ke menu home pendaftaran. Terus ada fungsi logout yang dimana dia akan mendestroy sessionnya. Terus kemudian kayak dari awal lah gitulah. Dari awal maksudnya gak login gitu loh. Itu logout. Ya sih pastinya kalau logout pasti gak login sih. Terus kemudian fungsi daftar ya fungsinya dari halaman pendaftaran barusan. Apabila halaman pendaftaran berhasil sudah kalian isi, nanti ada flashernya, ada berhasil daftar sukses seperti itu. Nanti bakal masuk ke user modelnya juga lah, user modelnya digunakan seperti itu. Terus kemudian ada fungsi lupa. Apabila kalian lupa, nanti kalian harus mengecek email lah nanti. Pokok ingat emailnya apa, nanti apabila benar nanti berhasil, apabila salah nanti gagal, Anda bukan user seperti itu. Terus ini ada kategori hampir sama dengan barusan ya. Ini ada fungsi cari yang dimana nanti ada view kategori indeks ya. Nanti buat carinya itu. Terus kemudian ada fungsi front end sama back end yang dimana di menu home kan ada front end sama back end tuh. Nah ini fungsinya yang dimana nanti bakal ke kategori yang diinginkan gitu. Misal kalian ingin ke front end nanti bakal pindah ke kategori front end seperti itu. Terus kemudian lanjut ke materiku, yang dimana materiku ini ya ada fungsi indeksnya juga, indeks dari materinya. Nanti bakal menuju ke materiku indeks ini, terus kemudian ada fungsi cari ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin cari materinya apa, nah ini ada fungsi carinya. Terus kemudian ada fungsi detail. Terus fungsi detail sendiri nanti bakal bisa kalian pencet nih, nanti ada view materiku detailnya ya seperti ini. Terus kemudian lanjut ke fungsi selanjutnya, fungsi tambah. Ini buat menambah materi. Nah nanti apabila kalian ketik maksudnya kalian klik tambah nanti akan pindah ke materiku tambah. Terus kemudian ada ubah. Nah ini kembali sekarang udah CRUD ya materinya, jadi bisa ubah, tambah, delete. Ya benar. Dan materinya pun juga bisa didetail, bisa dilihat seperti itu. Nah ini kalau misalnya kalian ubah bisa kalian bisa ke nanti ke halaman views materiku ubah. Ini ada hapus, apabila kalian hapus, nanti kalian berhasil nanti materinya telah dihapus, jika gagal materi tidak terhapus seperti itu. Terus ini ubah materi ya, nanti nanti otomatis ke view ubah materi tentunya. Hampir sama sebenarnya dengan barusan, cuman membedakan ya ini dia buat flash ringan seperti itu. Apabila materinya bisa diubah telah berhasil, nah, nanti ada flash ya seperti itu. Terus ini buat fungsi hapus foto. Terus kemudian ini ada fungsi tambah materi seperti itu. Ini flashernya. Barusan tambah kan juga ada sini ditambah ini. Cuman baru ini flashernya lagi tuh. Apabila nanti udah berhasil, sukses, nanti ada flashnya, ada flash message-nya seperti itu. Terus kemudian pengaturan. Di pengaturan sendiri ya hampir sama dengan barusan. Nah, ini indeks pengaturan akun yang dimana nanti views-nya mengarah ke pengaturan indeks. Terus kemudian ada ubah foto profil ya, fungsi ubah foto profil. Terus kemudian ada fungsi ubah cover profil, ada fungsi ubah detail kontak, ubah password. Nah, ini di sini semua nih kontrolernya gitu. Dan di sini juga ada udah disetting flashnya di sini. Apabila nanti kalian berhasil ada otomatis ada flash message berhasil. Apabila gagal, otomatis ada flash message gagal seperti itu. Nah, itu secara garis besar sama semua kok ini kontrolernya. Cuman ya yang beberapa hal beda itu kayak ngambil datanya seperti itu. Kalau misalnya ini kan user model. Kalau ini ada yang barusan ngambil model dari materi. Nah, yang kategori, nah ini ngambil materi materiku ya. Materiku itu ngambil materi model seperti itu. Tuh, materi model. Nah, di mana sessionnya ya pasti user model lah. Session buat loginnya seperti itu. Terus sorry aku kembali lagi ke profil. Nah, di sini indeks profil ya. Nah, nanti ke menu halaman profil indeks tentunya, terus ada fungsi user di mana
dia itu ini ya nunjukin detail usernya, jadi username-nya apa, judulnya apa, seperti itu. Dan banyak sih, seperti yang sepertinya sudah dipresentasikan oleh video Alvina barusan. Terus ini juga tanggalnya, nah ini tanggal, buat fungsi tanggal, buat created ad-nya gitu-gitu, kapan dibuatnya, profilnya gitu-gitu. Terus pusat bantuan ini buat yang di footer kan barusan ada kayak pusat bantuan apa. Ini buat views-nya, buat mengarahnya. Jadi apabila diklik nanti mengarah ke view mana seperti itu. Oke, control sudah. Kemudian lanjut config. Ya, config ini cuma define database, letak database mana sih yang digunakan. Di sini aku pakai karena sudah aku deploy ya websitenya, jadi database-nya bukan PHP, bukan NISQL SAM, bukan localhost root, tapi aku ubah ke database buat deploy servernya, yang dimana di sini aku pakai host remote MySQL dengan database namanya ini, pasnya ini namanya. Kemudian ke core, core sendiri lebih tepatnya tuh sebagai kayak penyambung sih antara controller dengan model, atau bisa dibilang kayak intinya lah gitu, kayak intinya dari MVC. Dan core ini di sini dia template sih gitu, jadi aku tinggal pasang aja. Jadi di sini tinggal pasang aja database-nya otomatis ya dari sana. Di sini aku MySQL terus flashernya ini. Nah, yang flasher kebetulan nggak template. Kebetulan aku bikin sendiri karena kan flasher kan sesuai dengan kemauan kita tuh loh message-nya gitu loh. Message-nya mau apa gitu seperti itu. Di sini aku inisiasi semuanya. Inisiasi dari materiku, pengaturan, logout seperti itu buat base URL-nya ya gitu. Terus nanti echo-nya yang keluar nanti ini. Dan ini ada echo juga, echo drop down-nya dari kalau misalnya kalian udah masuk kan pas di pojok kanan atas kan bisa milih-milih tuh drop down-nya, ada profil, materiku, pengaturan seperti yang ada dipresentasikan oleh Fitri di Alvina barusan. Nah, ini drop down-nya ada di sini di flasher ini. Di sini ada fungsi WhatsApp flash-nya, ada pesan aksi. Di sini juga fungsi flash-nya. Di ikonnya lah nanti. Apabila nanti udah masuk session seperti itu. Di sini juga ada init, yang dimana init ini buat menginisiasi controller sama core-nya. Nah, seperti itu. Kan kalau model sama views kan nggak perlu ya, soalnya udah dikontrol semua di controller gitu. Dan core ini memang perlu, ya kan barusan core-nya kan buat menyambung sama intinya dari MVC ya. Jadi juga cukup require-nya tuh cukup core sama controller seperti itu. Terus kemudian di sini ada aset, yang dimana aset ini ya buat CSS-nya ya. Terus ya gambarnya, image-nya, logo-logonya ada di aset semua. Nah, seperti itu. Terus picture-picture-nya juga ada di aset seperti itu. Terus juga JavaScript. Nah, buat script CK editor. Nah, barusan kita kan ada tuh deskripsi. Kita bisa sampai masukkan masukkan YouTube juga. Nah, itu ada di script ini, di JavaScript ini. Seperti itu. Terus kemudian ini ada index.php-nya, di mana index.php ini ya otomatis ya buat ya ini apa ya buat ngeluarin apa ya aplikasinya lah buat website MVC-nya gitu, buat nunjukin website MVC-nya itu pakai index.php ini gitu. Jadi default attention-nya dianukan, ditentukan ke session start, sessionnya dimulai, terus require once-nya app init barusan, yang ada di init barusan buat nge-require dari app controller sama core, habis itu baru app seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok saya, kelompok 10 kelas Pemro Web D. Apabila ada salah kata atau ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.